Selamat pagi, siang, ataupun malam. Terima kasih untuk Pak Putu selaku dosen manajemen proyek TF44 Gabungan. Kali ini saya Mikael Shalom dari kelompok 3 akan mempresentasikan mini master plan project dengan mengambil tema pengembangan layanan pendidikan berbasis digital di desa. Adapun kelompok 3 ini beranggotakan ada saya sendiri Mikael Shalom, yang mana role-nya di sini adalah sebagai accounting officer dan administrator. Kemudian kelompok kami juga ada Sultan Karim Ahmad sebagai Project Manager, Raffi Ramdan sebagai Quality Assurance, kemudian ada Vigo Raihan Sirat sebagai Human Resource Officer, dan Tony Mardiansyah selaku General Affairs Officer. Jadi tema kami ini muncul dari latar belakang bisnis case, yaitu pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Uh, jadi layanan pendidikan berbasis digital ini merupakan langkah yang kami ambil untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengatasi tantangan geografis atau ekonomis yang mungkin dihadapi oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, sehingga menurut kami, tantangan sebagai pemuda-pemuda Indonesia saat ini adalah mengembangkan sektor pendidikan Indonesia dengan uh, meningkatkan akses pendidikan menggunakan teknologi. Kemudian statement of work-nya, pertama ada product scope-nya. Proyek ini kami buat untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital di desa, untuk menjadikan masyarakat paham akan teknologi dan memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan pendidikan, khususnya di desa, serta penerapan smart village. Kemudian, warga di desa dapat memanfaatkan hasil pelatihan yang kami buat untuk diterapkan pada sistem pembelajaran yang akan digunakan. Dengan adanya smart village, maka diharapkan dapat memudahkan akses pembelajaran di desa. Jadi, harapan kami, metode sekolah konvensional akan kami dukung dengan menggunakan aplikasi kami, sehingga setiap siswa bisa mengaksesnya dengan mudah dan lebih terjangkau daripada sekolah konvensional sebelumnya. Kemudian yang kedua ada project scope-nya. Proyek pengembangan layanan pendidikan ini untuk seluruh warga desa yang telah dipilih dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai teknologi digital di desa, serta menjadikan masyarakat paham akan teknologi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan pendidikan di desa. Stakeholder yang terdapat pada proyek ini, yang pertama ada mahasiswa dan dosen sebagai proyek role-nya pekerja proyek. Impact-nya itu memberikan ide atau inovasi untuk perkuliahan dan desa di sekitar. Kemudian ekspektasinya itu terlaksananya pengembangan layanan pendidikan berbasis digital di desa. Kemudian Telkom University selaku pemilik dana, pemberi dana, dan juga ekspektasinya itu membuat proyek berhasil dan selesai tepat waktu sesuai estimasi. Kemudian yang ketiga ada logistik Telkom University untuk memberikan arahan awal dan mengawasi proyek dengan ekspektasi proyek berhasil dan selesai tepat waktu sesuai estimasi. Logistik ini sebagai pemilik kewenangan atas proyek. Kemudian yang keempat ada manajer proyek yang bertanggung jawab atas proyek dan dengan ekspektasi proyek berhasil dan selesai tepat waktu sesuai estimasi dengan memimpin jalannya proyek. Jadi kerangka organisasi kami ini terdapat project manager untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas proyek yang dilaksanakan layanan pendidikan berbasis digital di desa ini. Kemudian project manager membawahi 5 bidang, yaitu quality assurance untuk memantau perkembangan teknologi yang ada di proyek ini. Kemudian yang kedua, human resource officer untuk mengawasi sumber daya manusia yang terdapat pada proyek ini. Kemudian ada yang ketiga ada general affairs officer untuk membantu pihak logistik dalam memenuhi peralatan yang dibutuhkan selama dijalannya proyek ini. Kemudian yang keempat ada accounting officer untuk memantau segala dana yang masuk ataupun yang keluar, kemudian perencanaan dana yang dibutuhkan untuk proyek ini. Dan yang kelima ada administrator untuk kebutuhan admin dalam proyek ini. Kemudian work breakdown structure-nya dalam pelaksanaan proyek ini kami membagi menjadi 4 sesi, yaitu perencanaan, desain, pengembangan, dan peluncuran. Pada tahap perencanaan itu ada penelitian kebutuhan seperti survei dan lain-lainnya.
kepada pihak desa. Kemudian ada penyusunan rencana proyek, seperti apa aplikasinya akan dibuat, dan kemudian penyusunan anggaran dari rencana proyek yang sebelumnya telah dibuat. Setelah proyek telah terencana, kemudian akan dibuat desainnya menggunakan 3 tahap, yaitu interface, database, dan sistem. Interface itu desain awal bagaimana aplikasinya akan dibuat, kemudian database-nya itu uh, tentang data dari setiap siswa yang ada di desa tersebut, kemudian desain sistem, dan kemudian tahap ketiga adalah pengembangan menggunakan front end, back end, dan setelah itu terbuat akan dilaksanakan uji coba pengguna. Kemudian pada tahap peluncuran akan diadakan pelatihan pengguna untuk membiasakan diri pada aplikasi yang telah dibuat. Kemudian diluncurkan sistem. Setelah sistem diluncurkan, akan terus dilaksanakan dukungan dan pemeliharaan, baik itu melalui saran ataupun terstruktur dari pihak kami selaku pemangku proyek ini. Kemudian activity list yang akan kami jalankan, milestone-nya itu dimulai dari pembentukan tim pada 9 Oktober, kemudian perencanaan konsep dan penentuan desa pada 11 Oktober, kemudian pembuatan timeline kegiatan pada tanggal 15 Oktober, kemudian pembuatan proposal pada 18 Oktober, survei lokasi desa pada 20 Oktober, disertai dengan meeting stakeholder pada tanggal 26 Oktober, kemudian pembukaan ini akan dilakukan pada tanggal 1 November, kegiatan berlangsung pada 2 November, disertai dengan controlling, kemudian ada evaluasi kegiatan dan penutupan. Raci chart untuk menentukan pihak yang responsibel terhadap proyek ini. Di sini kami membuat raci chartnya seperti ini. Dari work breakdown structure-nya, itu perencanaan, desain, pengembangan, dan peluncuran, Sultan Karim Ahmad selaku proyek manajernya akan bertanggung jawab pada saat perencanaan. Kemudian yang berkontribusi ada Raffi Ramdan, dan kemudian ada accounting saya sendiri untuk memprovide segala bentuk approval ataupun sign. Kemudian Vigo Raihan Siraj dan Tony Mardiansyah selaku pihak yang terus membutuhkan informasi terhadap perkembangan proyek ini. Kemudian desain pengembangan peluncuran dapat dilihat pada raci chart yang telah dibuat. Untuk proyek cost sendiri, proyek budget yang kami butuhkan yaitu sekitar 80 juta untuk jalan proyek ini, yang dengan keterangan peralatan dan infrastruktur digital dengan kos 40 juta, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan kos 15 juta, konten pendidikan digital dengan kos 10 juta, promosi dan kesadaran dengan kos 5 juta, monitoring dan evaluasi dengan kos 5 juta, dan cadangan sebagai dana darurat dengan kos 5 juta. Quality metric yang kami buat dengan aspek kualitas fungsionalitas pada platform pembelajaran online memiliki kriteria kualitas, yaitu kemampuan interaktif dan responsif platform antara pemilik aplikasi dengan siswa pengguna aplikasi. Kemudian user experience-nya antar muka yang ramah pengguna. Jadi platform yang kami buat itu responsif, dan kemudian sistem keamanannya juga yang solid untuk melindungi data pengguna. Kemudian aspek kedua itu konten kursus dan bahan ajar. Kesesuaian kurikulumnya itu sesuai dengan konten yang kurikulum lokal, kemudian kualitas materinya yang berkualitas dan relevan, kemudian kreativitasnya, pengguna variasi media dalam penyajian materi. Aspek kualitas lainnya yaitu teknologi adaptif. Yang pertama itu kemampuan adaptasi dan efektivitas algoritma. Pada kemampuan adaptasi, kemampuan teknologi untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan belajar individu sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kriteria kualitas pada efektivitas algoritma. Algoritma pembelajaran mesin yang memberikan rekomendasi yang akurat terkait dengan materi-materi yang dibutuhkan oleh siswa, tergantung dari setiap mata pelajaran yang dibutuhkan.
kemudian aksesibilitas dan konektivitas. Layanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa. Kemudian dalam segi konektivitas, solusi alternatif untuk mengatasi ketersediaan internet yang terbatas. Kemudian yang kelima, model bisnis yang berkelanjutan. Yang pertama ada keberlanjutan keuangan. Model bisnis ini mampu memberikan pendapatan berkelanjutan. Kemudian keadilan finansial karena memiliki harga yang terjangkau dan opsi pembayaran sesuai dengan kemampuan masyarakat desa. Dalam manajemen risiko yang kami jalankan, di sini kami menggunakan list of risk, yaitu mengklasifikasikan risiko-risiko yang ada menggunakan tingkatan risiko low, medium, dan high. Yang mana setiap risiko ini dari jenis-jenis resikonya itu resiko reputasi, operasional, keanggotaan dan keselamatan, dan resiko strategis. Kami identifikasikan lagi resikonya ke beberapa jenis di setiap jenis resikonya. Kemudian kami membuat konsekuensi dari resiko yang ada, kemudian bagaimana cara mengevaluasi resiko. Sebagai contoh, pada resiko reputasi, kami mengidentifikasi resikonya. Yang pertama adalah kurangnya antusias warga desa terhadap program yang diajukan. Karena mungkin kemunduran teknologi yang terdapat pada desa tersebut, kemudian konsekuensinya tidak ada yang bisa mengikuti kegiatan dengan tingkatan risiko medium. Evaluasi risiko yang kami akan lakukan bila hal itu terjadi adalah membuat poster atau publikasi semenarik mungkin, serta pada saat pemaparan berlangsung menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat, dan kemudian akan menjalankan aplikasi tersebut dan mencontohkan pada masyarakat desa. Kemudian yang kedua, pada jenis risiko operasional, di sini kami membuat contoh, yaitu warga yang punya gadget terbatas. Konsekuensinya kegiatan terhambat dengan tingkat risiko tinggi. Evaluasi risiko yang kami buat adalah melakukan survei untuk warga yang tidak mempunyai gadget, yang mana nanti akan kami ajukan kepada pihak-pihak terkait sehingga dapat memberikan keringanan kepada masyarakat desa sekitar. Pada risiko keandalan keselamatan, risiko yang terjadi kemungkinan adalah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak terduga, sehingga kegiatan akan terganggu. Evaluasinya adalah mengingatkan pada anggota dan warga untuk tetap. Dan jenis risiko strategis, kurangnya informasi mengenai desa yang memiliki permasalahan dalam literasi data. Konsekuensinya adalah tidak dapat menentukan target pembelajaran yang ada pada proyek ini. Evaluasi risikonya adalah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menentukan desa yang perlu diadakan pembinaan. Kemudian, pada jenis risiko strategis juga, contoh lain adalah kurangnya monitoring dan penyelenggara dari penyelenggara. Kegiatan atau tugas dari peserta jadi tidak maksimal, sehingga evaluasi dari kami adalah lebih fokus dan teliti dalam memantau segala kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang mini master plan project pengembangan layanan pendidikan berbasis digital di desa. Mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun presentasi yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.